Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima di pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segala berkat yang telah kami terima. Hari yang baru kami terima dalam sukacita di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Terlebih dalam melaksanakan aktivitas kami satu hari ini. Kepadamu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Esra 1 ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi sebagian orang pasti mengingat seorang tokoh penerima penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 1990. Dialah Mikhail Gorbachev, presiden terakhir dari Uni Soviet atau negara adidaya. Melalui dukungannya dengan reformasi demokrasi dengan memberlakukan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi, maka perang dingin pasca perang dunia kedua berakhir, kendati akhirnya menyebabkan runtuhnya negara komunis Uni Soviet tahun 1991 yang sekaligus menyatukan negara-negara timur dengan negara-negara barat dan membuka serta membina persahabatan dan menghadirkan perdamaian di muka bumi. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila Tuhan berkehendak, maka Ia dapat menggerakkan setiap hati, baik pemimpin atau yang berpengaruh, untuk dipakainya melakukan rancangan dan rencana yang akan digenapkannya. Inilah yang diterima oleh Raja Kores setelah berkuasa, maka dia mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Tuhan menguatkan serta menggerakkan hati Raja Kores dan dipakai untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia dengan mengumumkan melalui lisan dan tulisan dengan perintah yang menegaskan bahwa dia terpanggil untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem, di Yehuda, serta mengingatkan serta meneguhkan bahwa setiap orang yang disebut umatnya akan mendapatkan penyertaan Tuhan untuk berangkat ke Yerusalem serta mendirikan rumah Tuhan dan tempat Allah Israel diam di rumah Tuhan. Mereka akan disokong dengan bantuan orang pendatang dan penduduk setempat dengan harta benda serta persembahan sukarela bagi pembangunan rumah Allah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil hikmah dan makna dari firman Tuhan siraman rohani di pagi hari ini. Yang pertama, setiap orang percaya menerima pengutusan menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Panggilan dan persuruhan ini menjadi mandat bagi setiap orang percaya yang digerakkan oleh Roh Tuhan melalui firman-Nya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, yang adalah merupakan pembangunan gereja dan rumah Tuhan yang tidak kelihatan atau invisible church, namun dapat saling meneguhkan dengan tidak membeda-bedakan. Dapat kita nyanyikan dalam nyanyian dalam Yesus kita bersaudara. Yang kedua, setiap orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan melalui baptisan dan perjamuan kudus telah menerima karunia Tuhan, sehingga semakin mendekatkan dirinya untuk masuk ke Yerusalem surgawi dengan senantiasa membangun hidupnya, tubuhnya yang adalah bangunan Kristus, dan Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya.
Dengan demikian, setiap orang percaya adalah gereja yang hidup, gereja yang bersekutu, dan gereja yang beribadah di dalam dunia sesuai dengan mandat dan amanat Kristus untuk membarui hidup dan mempersembahkan hidup sebagai ibadah sejati bagi Tuhan. Untuk itu, mari berpegang pada janji dan penyertaan Tuhan sehingga kita tetap hidup dan dihidupi dalam penyertaannya dengan tetap memuji Tuhan serta bersyukur kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan melalui siraman rohani pagi hari ini yang meneguhkan kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau pakai siapa saja untuk Kau gerakkan dalam membangun tubuh Kristus, yaitu gereja yang adalah setiap orang percaya. Teguhkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat hidup dan disertai dan mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Dan untuk satu hari ini, Tuhanlah beserta dengan kami. Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dan termasuk yang berulang tahun pernikahan. Berilah kekuatan bagi setiap orang yang akan melakukan karya dan kerja pada satu hari ini, baik yang dalam perjalanan, baik yang dalam perencanaan, dan terlebih yang di dalam pergumulan oleh karena berbagai ragam persoalan hidup dan permasalahan, dan di dalam sakit dan dalam duka. Tuhanlah yang meneguhkan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Senantiasa Tuhan beserta dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berkarya satu hari ini dengan senantiasa menghadirkan Tuhan yang menjadi beserta di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.